sini saya akan melakukan bina keluarga terhadap ibu hamil dengan tema yaitu pentingnya nutrisi bagi ibu hamil. Silakan menyaksikan. Waalaikumsalam. Ibu, perkenalkan, nama saya Bibi Muskiro. Saya dari Aktivitas Sangatino. Ini saya akan memberikan penjelasan tentang pentingnya nutrisi bagi ibu hamil ya Bu. Ibu kalau boleh tahu namanya siapa Bu? Bu Triani. Umurnya berapa tahun Bu? 38. Ini anak hamil anak berapa Bu? 3. Sebelumnya udah pernah tunggu atau belum Bu? Belum. Ini akan memberikan bina keluarga tentang pentingnya nutrisi bagi ibu hamil ya Bu. Ya. Emang ibu hamilnya udah berapa bulan sekarang? 7. Oh, kalau begitu ditimbang sama ditansi dulu ya Bu. Iya. Mari sini Bu, timbang dulu. Tiga ya Bu hasilnya. Silakan duduk lagi ya Bu. Kita dulu ya Bu. Darahnya normal ya Bu, 120/80. Ya. Bu, diukur dulu ya Bu. Silakan dibuka dulu ya Bu. Nah, di sini kan ada pentingnya nutrisi bagi ibu hamil. Sebelumnya ibu tahu belum apa itu pentingnya nutrisi bagi ibu hamil? Sudah. Kalau udah, apa coba? Seperti sayuran, buah-buahan, ikan, nasi, tempe, tahu, pelajaran, macam-macam. Nah, gitu ya Bu. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya. Jadi pengertian di sini nutrisi bagi ibu hamil adalah suatu hal yang penting harus diperhatikan selama masa kehamilan. Itu membutuhkan banyak nutrisi untuk membutuhkan tumbuh kembang janin. Tujuannya agar si kecil lahir ia dapat tumbuh menjadi anak yang sehat dan cerdas. Terus contohnya tadi yang ibu sebutkan ya. Terus di sini saya akan kebutuhan nutrisi bagi ibu hamil itu yang pertama karbohidrat. Karbohidrat itu apa sih Bu contohnya? Kalau karbohidrat itu seperti nasi, umbi-umbian, terus jagung, gandum, kayak gitu ya Bu. Terus kalau misalkan protein itu apa aja? Bisa dari tempe, tahu, terus tempe, tahu, ikan, sama daging gitu ya Bu. Mineral dapat didapatkan bisa dari air minum yang mineral putih, air putih gitu ya Bu. Terus susu. Terus vitamin D bisa dapatkan dari apa? Bisa dari buah-buahan bisa. Terus bisa dari kacang-kacangan. Terus vitamin D apa aja? Vitamin D kacang-kacangan, kedelai, gitu. Vitamin E bisa dari apa? Vitamin E bisa dari buah-buahannya dari itu bisa dari mangga gitu buah-buahan gitu ya Bu. Terus bisa dari alpukat juga, asam folat juga termasuk bisa dari alpukat, buah-buahannya kayak gitu ya Bu. Terus zat besinya apa aja? Zat besi bisa dari hijau banyak ya, bisa dari kangkung ataupun bayam. Pastinya apa? Itu sering minum susu atau yang lainnya itu sering suka minum dari semua makanan ini. Terus udah
gitu. Nah, di sini kan banyak nih, ada buah-buahan sama sayuran. Nanti saya akan mengajarkan Ibu bagaimana caranya mencuci sayuran dengan benar, cara mengolahnya, cara memotongnya bagaimana ya Bu. Di sini terdapat tanda gejala kurangnya nutrisi pada ibu hamil. Kurangnya nutrisi pada ibu hamil bisa terjadi pada kelelahan dan kurang energi. Jadi bawaannya tuh lemes aja gitu ibunya. Terus kurang energi, kurang bersemangat gitu, pengennya tidur aja. Terus kadang merasa pusing, kadang masa pusing yang hebat gitu ya Bu. Harus segera dikontrol kalau kayak gitu, segera diperiksa. Terus sistem kekebalan tubuh yang rendah yang mengakibatkan tubuh kesulitan untuk melawan infeksi. Jadi tubuhnya yang rendah gitu. Kulit kering, jadi kulitnya itu kering, kurang energi, kurang asupan makanan yang bergizi, terus gusi bengkak dan berdarah, sulit untuk berkonsentrasi dan mempunyai reaksi yang lambat. Berat badan kurang, jadi berat badannya kurang, bukannya hamil menjadi naik, berat badannya ini malah jadi turun. Ibu selama hamil berat badannya naik apa turun? Udah naik, udah turun. Kalau kayak gitu Turun satu kali deh. Sakit turun, sakit naik. gitu. Jadi terus pertumbuhan yang lambat, jadi pertumbuhan itu lambat, jadi kelihatannya kecil gitu. Kelemahan pada otot, terus terdapat masalah pada fungsi organ tubuh. Nah, di sini terdapat dampaknya juga terhadap ibu hamil, kekurangan nutrisi. Dampaknya kurang nutrisi pada ibu hamil berbeda-beda tergantung kegiatan selama kehamilan. Hal ini akan berpengaruh dalam jangka panjang yang akan mempengaruhi kualitas hidup bayi sampai dewasa. Dampak dari kekurangan nutrisi atau gizi pada saat hamil. Nah, menderita anemia atau kurang darah. Ibu sering nggak minum tablet FR atau penambah darah dari posyandu? Ya, minum tuh dihabiskan nggak? Habisin. Oh gitu, bagus kalau gitu ya Bu. Melahirkan bayi dengan berat badan rendah. Jadi kalau misalkan ibu nggak memenuhi gizi selama hamil itu berat badan bayi juga bisa rendah, kadang bisa melahirkan dengan prematur. Terus melahirkan bayi dengan kondisi sehat, mengalami keguguran, memiliki anak dengan daya ingat yang rendah. Jadi kalau misalkan gizi itu mempengaruhi ke anak juga nantinya, ke masa dewasanya nanti mungkin akan memiliki anak dengan daya ingat yang rendah. Jadi kurangnya protein itu bisa membuat anak kekurangan untuk pola pikir yang kurang gitu ya Bu. Jadi itu kebutuhan nutrisi pada ibu hamil. Nah, di sini ada trimester 1 dan trimester 2. Ibu sekarang menginjak trimester 2 ya Bu. Nah, di bulan minggu 14 tahun. Jadi setiap bulan itu kebutuhan ibu hamil tergantung trimester 1. Di sini kan dihitungnya per minggu ya Bu, tapi Ibu kalau menghitung kehamilan per bulan ya. Ini akan mengajarkan Ibu bagaimana sayuran dan buah-buahan yang benar, cara memotongnya dan cara mengolahnya ya Bu.
makanannya ya. Di sini terdapat ada nasi, buah-buahan, lauk pauk, ikan dan sayuran ya Bu. Di sini kan termasuk dalam porsi piring. Oh, di sini jadi ada 3 bagian dan mengisi dengan makanan yang jenis sama ya. 50% diisi dengan sayuran, 50% lagi dibagi dulu menjadi itu satu bagian untuk lauk pauk, protein, satu bagian lagi untuk karbohidrat, edukasi karbohidrat ya Bu. Itu bisa dilihat ya Bu ya. Nanti Ibu menyantokannya, porsi makannya bisa menyantokannya di rumah seperti ini ya Bu ya. Kurang lebihnya penjelasan saya seperti itu ya Bu. Ibu bisa mencontohkannya di rumah. Kalau begitu saya izin pamit terlebih dahulu ya Bu ya. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.